Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman pada hari ini yang telah memberikan kami waktu dan tempat untuk menayangkan hasil presentasi dari kelompok 5 mengenai pengangguran. Nah, sebelumnya, perkenalkan saya sendiri, Dila Gustianingsi, BP 2010557001, selaku moderator dari kelompok 5. Dan teman-teman saya, Muhammad Ilham, Ibnu Fatin, Batrisya Amara Dafrionanda, Putri Fadila, Yana Malinda, dan Mutia Sari Suwandi. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, teman-teman dapat menanyakan pada saat akhir presentasi. Dan sebelum mengawali presentasi kali ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja penyampaian materi pertama oleh saya sendiri. Di masyarakat, kita sering mendengar kalimat pengangguran. Kita berpikir, apa sih itu pengangguran? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu yang disebut dengan pengangguran. Pengangguran, atau bisa disebut tunakarya, adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali. Bisa saja sedang mencari kerja, atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Kesimpulannya, pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi belum dapat memperolehnya. Jenis dan macam pengangguran berdasarkan jam kerja. 1. Pengangguran terselubung terjadi apabila tenaga kerja tidak bekerja secara optimal karena tidak memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. 2. Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. 3. Setengah menganggur adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan atau biasanya yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Berdasarkan penyebab terjadinya. 1. Pengangguran friksional adalah pengangguran temporer yang terjadi karena pergantian pekerjaan atau pergeseran tenaga kerja. Pengangguran ini disebabkan karena tidak langsung menemukan pekerjaan baru setelah berhenti dari pekerjaan sebelumnya. 2. Pengangguran musiman disebabkan oleh perubahan permintaan terhadap tenaga kerja yang sifatnya berkala. 3. Pengangguran silikal atau konjunktural berkaitan dengan naik turunnya aktivitas atau keadaan perekonomian suatu negara. 4. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang muncul akibat perubahan struktur ekonomi, misalnya dari struktur agraris menjadi industri, sehingga banyak tenaga kerja yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang diminta perusahaan. 5. Pengangguran deflasioner disebabkan lowongan pekerjaan tidak cukup untuk menampung seluruh pencari kerja. 6. Pengangguran teknologi disebabkan karena kemajuan teknologi, yakni pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Baiklah, selanjutnya penyebab pengangguran. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah: yang pertama, besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Yang kedua, struktur lapangan kerja tidak seimbang. Yang ketiga, kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tidak seimbang. Yang keempat, meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja Indonesia. Dan yang terakhir, penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Selanjutnya saya akan menjelaskan akibat pengangguran. Bagi perekonomian negara, penurunan pendapat per kapita, penurunan pendapat pemerintah yang berasal dari sektor pajak, meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Bagi masyarakat, penurunan pendapatan per kapita, menurunnya pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak, meningkatkan biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Dan selanjutnya kebijakan-kebijakan pengangguran. Kebijakannya ada 4. Pertama, cara mengatasi pengangguran struktural dengan cara peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja, segera memindahkan kelebihan tenaga kerja, mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan kerja yang kosong, segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran. Kedua, cara mengatasi pengangguran friksional
Perluasan tempat kerja dengan cara mendirikan industri baru, terutama yang bersifat padat karya. Menggalakkan pengembangan sektor informal seperti home industry. Pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah, seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dan yang lain-lain. Yang ketiga, cara mengatasi pengangguran musiman. Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain. Melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu. Yang terakhir, cara mengatasi pengangguran siklus. Mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Meningkatkan daya beli masyarakat. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan tingkat pengangguran alami? Pengangguran alami terjadi bukan karena yang bersangkutan tidak mau bekerja atau malas bekerja, tetapi memang disebabkan tidak adanya kesempatan kerja yang dapat menyerapnya. Melainkan tingkat pengangguran alami terjadi apabila seluruh kapasitas produksi, alat-alat produksi, sumber-sumber produksi yang tersedia tidak mampu menyerap seluruh tenaga kerja. Walaupun seluruh faktor produksi itu telah digunakan secara penuh, jadi kesimpulannya tingkat pengangguran alamiah adalah tingkat pengangguran normal, di mana tingkat pengangguran aktual berfluktuasi. Tingkat pengangguran alamiah terdiri dari 1. Pengangguran friksional. Terjadi apabila pekerja meluangkan waktu untuk mencari pekerjaan yang tetap. 2. Pengangguran struktural. Terjadi apabila upah di atas ekilibrium menghasilkan surplus tenaga kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Sariswandi dengan nomor BP 201010553015. Saya akan menjelaskan bagaimana cara pengangguran itu diukur. Yang pertama, tingkat pengangguran dengan rumus jumlah yang tidak bekerja dibagi dengan angkatan kerja dikali 100. Rumus yang kedua, ada angkatan kerja sama dengan jumlah yang bekerja ditambah jumlah yang tidak bekerja. Selanjutnya ada tingkat pengangguran atau tingkat U dengan rumus persentase dari angkatan kerja yang menganggur atau URAT sama dengan 100 dikali pengangguran dibagi dengan angkatan kerja. Selanjutnya tingkat partisipasi angkatan kerja, persentase dari populasi orang dewasa yang berada dalam angkatan kerja dengan rumus tingkat partisipasi angkatan kerja sama dengan 100 dikali angkatan kerja dibagi dengan populasi dewasa. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh menghitung angkatan kerja statistik dengan soal bagaimana cara menghitung tenaga kerja memaksa, URAT, populasi dewasa, dan tenaga kerja memaksa partisipasi menilai menggunakan data pada tabel populasi dewasa di Amerika Serikat menurut grup Juni 2016 berdasarkan jumlah. Yang pertama, dari dipekerjakan berjumlah 151,1 juta, dari penganggur berjumlah 7,8 juta, dan tidak dalam proses persalinan memaksa berjumlah 94,5 juta. Di sini, yang pertama kita akan mencari tenaga kerja memaksa dengan rumus bekerja ditambah menganggur. Dapat diketahui yang bekerja berjumlah 151,1 juta ditambah dengan menganggur berjumlah 7,8 juta, sehingga mendapatkan 158,9 juta. Jadi, tenaga kerja memaksa berjumlah 158,9 juta. Selanjutnya, tingkat U dengan rumus 100 dikali menganggur dibagi angkatan kerja dengan sama dengan 100 dikali dengan jumlah menganggur berjumlah 7,8 juta dikali dengan angkatan kerja berjumlah 158,9 juta sehingga mendapatkan hasil 4,9%. Jadi tingkat U atau URAT berjumlah 4,9 juta, 4,9%. Selanjutnya, populasi dengan rumus angkatan kerja ditambah tidak dalam persalinan memaksa, di mana angkatan kerja diketahui 158,9 juta ditambah tidak dalam persalinan memaksa berjumlah 94,5 juta, sehingga mendapatkan hasil 253,4 juta. Selanjutnya, kita akan mencari tenaga kerja memaksa partisipasi atau LF partikular dengan rumus
100 dikali tenaga kerja kekuatan dibagi dengan populasi sama dengan 100 dikali tenaga kerja kekuatan berjumlah 158,9 juta dibagi dengan populasi orang dewasa berjumlah 253,4 juta sama dengan 62,7%. Jadi LF partikulernya dapat diketahui berjumlah 62,7%. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 5. Sebelumnya, saya mewakili teman-teman dari kelompok 5 memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan teman-teman sekalian. Apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.